Baik, sobat tani semua, di sini kami dari tim peserta Kelurahan Desa Selangmungguk. Di sini kami akan mengedukasikan bagaimana membuat aquaponik secara sederhana. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalamnya lagi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Febrio Gautama dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau, dan rekan saya di sini. Dan saya Tio Pandina Sution, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa aquaponik itu dan apa tujuannya. Aquaponik itu berasal dari sistem pertanian yang mengkombinasikan antara aquaculture dan hidroponik. Tujuannya untuk mendapatkan gizi dengan tidak menggunakan biaya yang mahal. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan aquaponik. Nah, baik sobat tani, jadi di sini kita membuat aquaponik secara sederhana, dan di sini kita menggunakan dua jenis budidaya, yaitu budidaya ikan dan budidaya tanaman. Nah, jadi sini tanaman ini memanfaatkan nutrisi dari kotoran ikan dan endapan sisa makanan dari ikan itu sendiri. Nah, baik sobat tani, kita lanjut lagi ke sini, yaitu perkenalan alat yang ada di depan kita ini semua. Nah, ada gabus, ada kuah, gunting sama tanggu, ada kawat, juga pisau cutter, benih ikan lele, dan ada juga bibit kangkung, bijinya, serta kokopit. Selanjutnya kita melakukan pembersihan kolam untuk mengendapkan air supaya benih ikan yang ditebarkan ke dalam kolam tidak terkena racun ataupun bakteri-bakteri. Sobat tani, kita lagi melakukan pengisian air ke dalam kolam untuk diendapkan selama 1 malam. Setelah air diendapkan, kita tebarkan benih ikan lele, sobat tani. Mari kita perhatikan cara penyebaran benih ikan lele, sobat tani. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan penyemaian bibit tanaman kangkung dengan menggunakan styrofoam sebagai tempatnya, dan media tanamnya itu kokopit, sobat tani. Mari kita perhatikan teman kita yang sedang melakukan praktek penyemaian. Selanjutnya, sobat tani, kokopitnya itu disiram seadanya saja, tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering, seperti yang dilakukan oleh teman kita ini, sobat tani. Mari kita perhatikan. Kokopitnya jangan terlalu basah ya, sobat tani, karena kalau kokopitnya terlalu basah, itu akan berdampak untuk biji kangkung dan menimbulkan jamur. Selanjutnya, kita rendam biji kangkungnya ke dalam air untuk mengetahui mana biji yang layak untuk ditanam dan mana biji yang tidak layak untuk ditanam. Kita perhatikan ya, sobat tani, biji yang mengapung itu biji yang tidak layak untuk ditanam. Nanti kalau sempat ditanam, maka biji yang mengapung itu pasti tidak akan tumbuh, sobat tani. Nah, sobat tani, perhatikan, setelah kita mengetahui biji yang layak untuk ditanam, selanjutnya kita tebarkan, sobat tani, ke dalam kokopit yang sudah disediakan. Setelah itu, apalagi sobat tani nih, kita tutupi lagi dengan kokopit, sobat tani, seperti yang dilakukan teman kita ini, sobat tani. Tidak boleh terlalu tebal ya, sobat tani, kokopitnya, nanti memperlambat pertumbuhan biji kangkungnya. Setelah itu, sobat tani, kita siram seperti yang dilakukan teman kita ini. Nah, setelah kita siram, sobat tani,
kita tutup kembali sama tutup styrofoam dan kita letakkan di tempat yang gelap untuk mempercepat pertumbuhan biji kangkung sobat tani. Wah, inilah hasilnya sobat tani. Setelah ditempatkan di tempat yang gelap selama 1 malam sobat tani, biji kangkungnya cepat tumbuh sobat tani, seperti yang kita lihat sobat tani. Oke sobat tani, selanjutnya mari kita perhatikan cara kerja pembuatan aquaponik yang dilakukan oleh teman kita. Sobat tani, ini adalah cara kerja pembuatan aquaponik di dalam ember. Mereka menggunakan bahan dan alat dari kawat, aqua, rock wool sobat tani, seperti yang dilakukan teman kita dari Universitas Riau ini sobat tani. Mereka sangat kreatif loh sobat tani. Mereka memberikan edukasi pembuatan aquaponik secara sederhana kepada masyarakat Jalang Munggu sobat tani. Sobat tani, teman kita mahasiswa ini menjelaskan pembuatan aquaponik secara sederhana di dalam kolam kepada masyarakat Jalang Munggu sobat tani. Mari kita perhatikan sobat tani. Bahan dan alatnya terbuat dari rock wool, styrofoam, dan juga aqua sobat tani. Wow, teman kita ini sangat kreatif sobat tani. Mereka sangat keren. Mereka bisa berbaur kepada masyarakat sobat tani dan menjelaskan pembuatan aquaponik secara sederhana baik di dalam kolam maupun di dalam ember sobat tani. Mereka sangat keren sobat tani, keren. Seperti yang kita lihat sobat tani, mereka bisa memberi penjelasan kepada masyarakat sobat tani. Setelah teman kita mahasiswa ini sobat tani memberi penjelasan kepada masyarakat, selanjutnya mereka langsung mempraktekannya di dalam ember sobat tani. Seperti yang kita lihat sobat tani, mereka sangat kreatif sobat tani. Mari kita perhatikan sobat tani cara pemasangan aquanya di dalam ember. Ini hidroponiknya sobat tani, sedangkan aquaculturnya udah ada ikan di dalam air sobat tani. Jadi dua sobat tani, budidaya ikan dan budidaya tanaman sobat tani. Nah, inilah hasilnya sobat tani. Keren sobat tani. Pembuatan aquaponiknya secara sederhana sobat tani, tanpa mengeluarkan biaya yang banyak sobat tani. Oke sobat tani, tanaman kangkungnya sudah selesai ditanam di dalam kolam ember. Sebelumnya terlebih dahulu kita tebar benih kalele di dalam kolam ember sobat tani. Setelah itu kita semai biji kangkung di dalam rock wool yang berisi kokopit sobat tani gitu. Setelah itu kita tunggu selama 3 hari, benih kalele menghasilkan feses dan tanaman kangkungnya pun tumbuh. Setelah itu baru kita tanam bibit kangkungnya di dalam kolam ember sobat tani. Setelah itu kita tunggu selama 1 minggu. Kita evaluasi apa hasilnya sobat tani. Wow, sangat keren sobat tani. Setelah 1 minggu berlalu, terlihat jelas perbedaannya sobat tani. Tanaman kangkung dan benih ikan lelenya pertumbuhannya sangat cepat sobat tani. Wah, sangat keren sobat tani. Tanaman kangkungnya sangat segar, sangat kreatif sobat tani. Mahasiswa dari Universitas Riau tahun 2020 ini yang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kelurahan Jalang Munggu sobat tani. Keren sobat tani.